Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi pada mimbar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Yeremia, pasalnya ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan tertulis, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, adalah rancangan Allah bagi manusia, dan itu adalah rancangan yang kekal. Kalau kita merujuk pada awal penciptaan, di mana Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Tetapi sebelum itu Allah menciptakan apa yang perlu bagi manusia. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima adalah penciptaan-penciptaan untuk mendukung manusia itu bisa hidup. Itu adalah rancangan damai sejahtera. Setelah hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, manusia itu ditempatkan di taman Eden. Ini tempat yang indah, rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Itu jelas terlihat di sana. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah menjadi pusat kehidupan manusia. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah bukan lagi menjadi pusat. Manusia sekarang mempunyai pandangan yang bergeser dari Allah. Sehingga rancangan Allah sekarang tidak bisa serta-merta kena kepada manusia, karena manusia itu memalingkan mukanya daripada Tuhan. Manusia berubah posisinya dan melenceng dari rencana Tuhan. Namun demikian, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang tidak akan pernah berubah sampai selamanya. Itu sebabnya Dia merancangkan yang baik juga, bahkan setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Sebenarnya manusia bisa disingkirkan oleh Tuhan, dan Allah bisa menciptakan manusia yang baru, Adam yang baru, Hawa yang baru. Tetapi Tuhan memilih rancangan damai sejahtera bagi orang, bagi manusia yang tidak tahu itu. Tuhan mengharapkan keberpihakan manusia kepada rancangan itu akan menjadi milik orang-orang yang percaya kepadanya. Dan siapa yang kemudian tidak bisa, tidak mau diperingatkannya, tidak mau berpihak kepada Allah, Tuhan sabar kepada mereka. Tuhan memperingatkan mereka. Tuhan mengutus banyak nabi sebelum masa Yeremia ini, yang memperingatkan dan mengajak umat Israel supaya kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap keras tengkuk. Mereka tidak berbuat kejahatan, mereka menyembah kepada Baal, mereka beribadah kepada Allah-Allah lain yang membangkitkan kemarahan Tuhan. Setelah peringatan-peringatan melalui nabi-nabi tidak diindahkan, maka Tuhan mendatangkan penghukuman. Dan Yeremia adalah nabi yang terakhir yang menyampaikan berita penghukuman itu. Pada saat firman Tuhan ini ditulis dalam pasal 29, orang Israel ini sudah ada di pembuangan di tanah Babel ini. Tetapi sekalipun demikian, melalui Yeremia, Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang pembuangan itu. Dalam ayat yang ke-11 katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak mudah memahami hal itu. Bagaimana mungkin ini rancangan damai sejahtera, tetapi membiarkan umat itu menjadi tawanan, ditawan oleh bangsa Babel, bukan waktu yang singkat, 70 tahun lamanya. Di dalam ayatnya yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Membiarkan bangsa itu ditawan untuk waktu 70 tahun. Tetapi Tuhan berkata, rancangan ini rancangan damai sejahtera. Tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipahami. Perlu sesuatu sikap hati yang berbeda, pikiran yang berbeda, yang berpihak kepada Allah untuk bisa melihat hal itu. Sebenarnya justru
Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya dengan membiarkan bangsa itu ditawan. Siapa yang tidak mau ditawan, justru yang kemudian binasa. Tetapi kemudian banyak yang binasa sebenarnya juga karena pengaruh daripada para nabi-nabi palsu. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, pasal 29, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Banyaknya kebinasaan orang-orang yang tidak selamat sampai di pembuangan. Sebenarnya ada pengaruh daripada para nabi-nabi palsu, penubuat-nubuat palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang mengkhotbahkan, menyampaikan nubuat-nubuat palsu bahwa ada damai sejahtera, ada damai sejahtera. Padahal kejahatan merajalela di mana-mana dan sudah diperingatkan berulang-ulang supaya bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Kenapa kemudian mereka keras? Terutama karena ada pengaruh nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Ya, nabi-nabi palsu selalu adalah pengkhotbah yang memberitakan berita kabar baik yang menyenangkan telinga. Salah satu ciri daripada nabi palsu adalah dia menyampaikan kabar yang enak didengar. Itu sebabnya mereka diterima. Banyak nabi palsu di akhir zaman ini, artinya orang senang. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka banyak? Itu mengkondisikan keadaan akhir zaman adalah keadaan yang sesat. Tidak senang kebenaran. Kita harus terima ketika kebenaran yang ilahi mau ditegakkan di dalam dunia ini, pasti berita itu tidak selalu menyenangkan. Berita khotbah yang selalu menyenangkan itu pasti agak tendensius ke arah yang palsu. Ketika Allah yang kudus mau ditegakkan dalam kehidupanku yang kudus, banyak hal yang akan dikoreksi. Itu sebabnya kita perlu sadar akan hal itu. Tetapi apapun itu, kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita tetap tekun seperti yang dikatakan oleh Tuhan, apabila kamu mencari aku, ayat 13 dalam pasal 29, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Damai sejahtera sebenarnya bukan persoalan keadaan, tapi damai sejahtera ada persoalan, adakah Allah di dalamnya? Rumah di mana Allah ada selalu menjadi rumah yang damai. Hati yang di mana Allah ada di dalam adalah selalu hati yang damai. Ini bukan persoalan keadaan saudara ada di mana, kondisinya bagaimana, tetapi Allah ada atau tidak. Sekalipun mereka ada di pembuangan menjadi tawanan, kalau Allah ada di situ, itu adalah damai sejahtera. Keadaan yang damai sejahtera. Kita tidak bisa mengatur dunia ini selalu berpihak seperti yang kita mau. Yang bisa dijaga oleh kita sekalian, orang percaya, adalah hati kita, ada Allah di dalamnya, maka akan ada damai. Biarpun gunung-gunung bergoncang, perang di mana-mana, asal ada damai, asal ada Allah, pasti ada damai. Oleh sebab itu, mari kita memahami hal ini. Mencari damai sejahtera hanya ada pada Allah. Carilah dia dengan sungguh-sungguh. Temukanlah dia. Dan kalau kita sudah menemukannya, kita akan damai. Kita akan melewati ini semua. Kita akan bisa melewati dan hidup akan dipulihkan. Karena Tuhan sudah berjanji. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepada kita
hari depannya. Mari kita belajar dari firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya, mempercayai. Temukan Allah, maka semuanya akan menjadi berbeda. Puji Tuhan, sampai di sini. Amin.